السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والله يا واسع الكرم يا عالم واغفر لنا يا الخلق سوى المعين خلق العزيز العليم يا إن الوباء بالضرائك وصلاة الله على المبلوغ وعلى آله وصحبه وتابعين سلمنا والمسلمين إن بهم خير الأنعام وبهم
الفاتحة. الفاتحة بداية القبول. الفاتحة بداية القبول كما يقول سبحانه وعلى النبي وعلى كل توفيق لنا في الدين والعمل والإخلاص واليقين وإلى أرواح شيخنا وعاملنا في الدين وقال هذا الكتاب أن الله تعالى له الشرف والرحمة والمغفرة وينفعنا ببركته وأسراره وأنواره وعرضه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. bacaannya wanabbahu wanabbah subuki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa nabbaha as-subkiyyu wa tabi'ahu ghayruhu ala annahu yalzamu min ar-ru'yati fil baladil gharbiyyi min ghairi aqsin. Wa nabbaha as-subkiyyu, dan Imam Subki telah mengingatkan, wa tabi'ahu ghairuhu, diikuti oleh yang lain, ala annahu, bahwasanya, yalzamu minar ru'yah, wajib dari ru'yah, fil baladil gharbi, di negeri sebelah barat, min ghairi aksin, dari tanpa sebaliknya.
Jadi kata Imam Subuki menguatkan, mengingatkan bahwa manakala terlihat di negeri yang sebelah barat, manakala terlihat di negeri sebelah timur, maka wajib menjalani puasa pada negeri yang ada sebelah barat tanpa kebalikannya. Ya. Jadi kalau lihat hilal di sebelah timur, ya, maka negeri yang sebelah barat sudah pasti puasa. Ya. Tidak sebaliknya. Kalau di negeri yang sebelah barat terlihat hilal, maka sebelah timur belum tentu. Tapi kalau yang di sebelah timur itu terlihat hilal, maka yang sebelah barat, ya, bila mana satu matlak itu lazim, ya, terlihat juga dan puasa. Izil lailu yadkhulu fil biladi syarqiyati qablu. Karena malam akan masuk lebih dahulu di negeri sebelah timur. Jadi sebelum matahari masuk di sebelah barat, itu sebelah timur biasanya malam lebih dahulu masuknya daripada yang di sebelah barat. Makanya maghrib di sebelah timur itu setengah 6. Ya, di sini pukul 6. Waktunya selisih setengah jam. Ketika kita lagi di Surabaya, itu setengah 6, udah di maghrib. Lebih dahulu dia. Di sini belum maghrib. Jadi lebih dahulu sebelah timur malamnya dibandingkan yang sebelah barat. Jadi kalau di sebelah barat ini kelihatan, maka lazimlah yang di sebelah timur. Nah, kalau yang di sebelah timur kelihatan, maka lazimlah yang di sebelah barat. Tidak sebaliknya. Kalau sebelah barat kelihatan, sebelah timur belum tentu. Wa qadiyatu kalamihim annahu mata ru'ya fi syarqiyyin lazima kullu gharbiyin lazima kulla gharbiyin bin nisbati ilaihi al-amalu bitilka ru'yati. Qadiyahnya, titik permasalahan mereka, manakala terlihat hilal di sebelah timur, wajiblah seluruh negeri yang ada di barat mengamalkan ru'yah dari yang di sebelah timur. Kalau sebelah timur itu kelihatan,
maka yang di sebelah barat cukup sudah menjadi patokan bahwa hilal pasti terlihat ketika terlihat di sebelah timur. Ya. Tidak sebaliknya. Kalau di sebelah timur itu, kalau di sebelah barat itu terlihat, maka timur belum tentu. Kenapa? Karena timur udah masuk duluan, udah gelap duluan. Tuh, ya. Sementara barat belakangan baru kelihatan. Wa ini ikhtalafatil matali'u, meskipun matlahnya itu berbeda-beda. Jadi walaupun matlahnya berbeda-beda. Wa innama yajibu saumu ramadhana. Ala kulli mukallafin ay balighin aqilin mutiqin lahu ailis saumi hisan wa syar'an. Dan hanyalah puasa Ramadan itu diwajibkan atas setiap mukallaf yang sudah balik dan berakal dan mampu menjalankan puasa baik secara hissi, ya, maupun secara syar'i. Jadi puasa itu, puasa Ramadan itu, ya, wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Akil balik, orang yang berakal dan sudah dewasa. Dan juga mutiqin, ada kemampuan untuk berpuasa. Dia mampu, ya, untuk berpuasa itu mampu. Hissan, baik mampunya secara hissi, jelas, kelihatan, memang fisiknya kuat, ya, memang fisiknya kuat. Wa syar'an, ya, dan secara syarat. Memang dia sakit, sehat badannya. Jadi dia mampu secara hissi maupun secara syar'i. Dan jadi secara syar'i dia itu memang orangnya sehat, apa? Sehat. Fala yajibu ala sabiyin wa majnun. Maka tidak wajib atas bayi, anak kecil dan orang gila. Jadi nggak wajib tuh anak kecil dan orang gila.
Itu yang secara syar'i. Jadi orangnya yang secara syar'i bagaimana? Dia sudah dewasa dan berakal sehat. Wala alaman la yutiquhu, dan tidak pula orang yang tidak mampu likibarin karena tuanya, au maradin atau sakitnya, la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan dapat sembuh. Jadi nggak wajib puasa buat anak kecil, orang gila, orang yang tidak mampu. Orang yang nggak mampu yang bagaimana? Ya karena tua atau sakit yang nggak mungkin sembuh, itu nggak wajib. Wa yalzamuhu muddun likulli yaumin, dan wajib membayar fidyah 1 mud setiap hari. Jadi kalau orang yang tidak mungkin sembuh atau yang sudah tua, nggak mungkin bisa berpuasa, maka bisa diganti dengan bayar mud, ya, bayar beras 1 liter 1 hari. Berarti kalau 30 hari 30 liter. Dikit. Ya. 30 hari 30 liter. Wala ala haidin wa nufasa'a, tidak wajib atas orang yang haid dan nifas. Orang haid nifas enggak ada kewajiban. Li'annahuma la tutiqani syar'an. Karena orang haid dan nifas itu tidak mampu secara syar'i. Jadi orang yang mampu secara syar'i memang keberadaannya itu dia tidak dalam halangan secara syar'i. Kalau secara hissi tentunya kondisinya memang sehat, kuat. Li'annahuma la tutiqani syar'an, karena keduanya memang tidak mampu. Itu yang namanya kriteria orang yang berpuasa, di mana dia harus memiliki kemampuan secara hissi, fisiknya sehat, maupun secara syar'i memang dia tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Itu namanya secara syar'i. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada orang yang pekerja berat? Yang pekerja berat, itu kadang mereka sudah putus asa, jadi udah nggak puasa aja. Nah ya, saya mau puasa boro-boro, orang kerjaan saya berat begini, gali tanah mulu, gimana kagak kuat? Gimana saya bisa kuat kalau kondisi puasa lapar, belum aus, waduh, gak kuat saya puasa. Nah, ya, apa? Puasa mahnya kambuh. Kalau memang dirasakan dia kondisinya saat itu tidak mampu, boleh kondisi saat itu. Ya. Jadi, tapi kalau kondisinya mampu ya tetap jalanin puasa. Karena tidak semua orang
punya penyakit mah karena gara-gara disebabkan tidak makan, nggak makan. Beda. Saya asal siang kagak makan, puyeng. Giliran puasa kagak napa-napa. Tuh, ya, gitu. Mah ada, gitu, mah ada. Nah, jadi kalau orang yang pekerja berat, dia nggak boleh langsung tidak puasa. Harus coba dulu. Harus coba dulu. Kenapa? Karena kewajiban puasa itu dari habis subuh. Masa iya dikerja hampir dari habis subuh? Kan kagak. Pastinya apa? Kalau habis subuh dia ngopi dulu sama sarapan, baru makan. Itu salah. Harus coba dulu, niat puasa dulu. Ntar urusan kerjaan kagak mampu, nah lain lagi kondisinya. Ya. Kalaupun itu juga, ya biasanya kalau dia punya kesungguhan, kemauan, perut lapar itu tidak menghalangi kerjaan seseorang. Kalau didasari niat puasa. Beda orang kalau nggak makan sama puasa beda. Karena faktor niat itu. Niat itu punya pengaruh besar. Kalau dia niatin. Kita kalau gagal sarapan dari pagi, jam 9 udah berasa. Lapar belum sarapan. Tuh. Ya, lapar belum sarapan. Tapi kalau kita niat puasa, walaupun kagak nyaur, lah kagak napa-napa. Kagak nyaur, udah niat puasa, malam udah niat puasa. Nah, mau puasa besok ah. Kelewatan. Bangunnya pas azan. Lah, kagak nyaur ini. Udah puasa udah niat. Oh, puasa. Kagak napa-napa. Tapi kalau kagak niat puasa, kagak sarapan, berasa. Nah, jadi faktornya apa? Faktor niat. Jadi orang yang kerja berat, niatin dulu puasa. Tuh, punya kesungguhan dulu. Urusan nggak kuat, nah urusan belakangan nanti. Kalau dia udah nggak mampu, lantaran pengaruh itu, baru. Kalau dia masih mampu, ya tahan dulu. Ngaso dulu. Ya. Nggak bisa langsung dari awal. Ya. Dari awal memang udah nggak niat puasa. Bulan puasa bawa minuman gitu pagi-pagi gitu saya mau kerja tuh, ya mau kerja ya. Nah kan sekarang ente berangkat udah masuk waktu puasa belum? Udah, nah, kan ente kagak kerja itu. Ya, ente nggak kerja. Bagaimana ente nggak puasa karena nggak kerja? Ya. Jadi tetap harus puasa dulu. Ntar urusan nanti baru. Umpamanya ente bekerja kelepek-kelepek, udah kuat dah. Nah baru dah. Itu pun juga bisa dikendalikan kalau kita mensederhanakan kerjaan, nggak terlalu berat, ya bisa, mampu. Ya istirahat dulu. Ya. Kan ya, pasti ya setidaknya pernah mengalami lah. Saya ngalamin, semuanya ngalamin.
Kalau lagi siang-siang panas-panas, jalan ke pasar, lihat orang minum es. Itu tenggorokan udah menyor-nyor aja. Bisa-bisa kegoda, bisa-bisa emang udah kering. Tuh ya, udah kering tuh. Nah, tapi ya mampu aja terus sampai sore. Ya, bisa dikendalikan. Lagi olahraga ini. Kadang tenggorokan udah kecekek. Aduh, keringat nggak ada airnya nih. Tuh, ya. Tapi ketika dikendalikan ngaso berhenti dulu, normal lagi. Itu puasa. Ya, kalau tujuannya untuk menghilangkan rasa haus, itu tujuannya makruh. Tapi kalau tujuannya agar puasanya kuat, nggak apa-apa. Jadi jangan niat menghindari rasa tantangan di dalam berpuasa. Jangan niatnya itu. Hah? Iya, nggak masalah, nggak masalah. Niatnya itu yang harus disetir. Hah? Jangan menghindari hawa panas. Biar kuat puasa, kan tujuannya puasa. Puasa apa? Biar kuat. Kalau menghindari tantangan orang yang lagi puasa, itu namanya menghindari dari cobaan. Menghindari dari cobaan. Tapi kita niatin, ya Allah, biar kuat puasa saya ini. Nah, iya. Jadi ya. Nah, apa? Iya termasuk. Nah, pokoknya standar di mana dia tidak mampu, kalau dia kagak makan, dia nggak buka, akan timbul masalah besar pada dirinya. Nah, baru ya. Ya, akan timbul masalah besar pada dirinya. Umpama malah jadi sakit, pingsan, itu dah. Nah, sakit. Iya. Ya kalau masalah nggak bisa kerja, kalau nggak bisa kerjanya karena capek, ya istirahat dulu. Tuh. Kalau nggak bisa kerjanya karena penyakit, nah berarti kan ya harus dibatalin karena mengganggu pada jiwa. Jadi di antara maqasidus syar'i, tujuan syara ya adalah hifzul jisim, menjaga anggota tubuh. Itu tujuan syara. Berarti dalam kondisi bagaimanapun anggota tubuh harus terjaga, harus diutamakan. Jangan karena mengorbankan anggota tubuh hanya karena urusan ibadah. Jangan, boleh. Tetap anggota tubuh harus diutamakan. Sakit, ya. Orang wudhu, kalau punya luka nggak boleh kena air, wudhu, ya nggak boleh. Ada jalannya apa?
tayamum. Nah, itu. Kenapa? Maqasidus syara, tujuan syara adalah menjaga anggota tubuh. Tubuh harus dijaga. Kalau masih ada peluang yang lain, cari yang lain. Ada penggantinya. Tuh. Pusing. Mau sholat, pusing. Tuh ya. Jangan kagak sholat. Mau sholat, pusing. Ya jangan dipaksain berdiri. Duduk. Tuh ya. Kalau dipaksain diri, ya memang mungkinan. Ya. Ya duduk. Gitu. Jadi jangan dipaksain diri, duduk. Karena ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan, apa yang dia mampu kadarnya itu yang dia lakukan. Hah? Lapar. Ya. Kalau sudah di hadapan makanan, makan dulu. Tapi kalau belum di hadapan makanan, ya sholat dulu. Kalau tidak ketinggalan jamaah. Kalau takut ketinggalan jamaah. Ya. Kalau dia tidak takut ketinggalan jamaah, kenapa? Biasanya di masjid ini ada 2 gelombang sholatnya. Gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama ya, cuma dikit, yang kedua banyakan. Makan dulu dah. Yang kedua aja gelombangnya. Ya. Hah? Jadi dilihat kondisinya. Ya. Wa fardu aisomi niyatun bil qalbi. Rukun puasa niat di dalam hati. Jadi puasa rukunnya niat. Wala yustaratu talaffuzu biha, tidak disyaratkan mengucapkan niat. Enggak disyaratin kalau puasa pakai ngucapin nawaitu sauma ghadin. Itu enggak syarat. Yang ngucap itu juga sah. Yang penting niat itu di dalam hati. Bal yundabu, malah sunnah kalau ngucapin nawaitu saumagon itu sunnah. Wala yujzi'u anha tasahuru, enggak memadai hanya karena sahur. Jadi udah dianggap puasa. Kalau dia nyaur tapi enggak niat puasa, enggak sah juga. Harus walaupun dia sahur niat juga. Wa in qusida bihi taqawi 'ala shaumi. Meskipun tujuan sahur itu adalah supaya kuat puasa, tetap harus niat juga. Ya, harus niat juga. Walal imtina'u min tanawuli muftirin khaufal fajri malam yakhtur bibali saumu bisifatil ladhi yajibu ta'arrudu fin niyati. Dan tidak memadai juga mencegah dari melakukan yang membatalkan puasa karena takut datang fajar. Malam yakhtur bibalihi, selagi tidak terlintas di hatinya puasa dengan sifat-sifat yang wajib disebutkan di dalam niat. Ya. Jadi niat itu lebih utama. Kalau cuman menghindari dari yang membatalkan puasa, kalau nggak diniatin, nggak jadi puasa. Saya nggak mau makan ya. Ntar takut, udah waktu subuh saya nggak mau makan. Belum niat, itu belum jadi. Selagi nggak terlintas ada keinginan puasa, baru jadi. Jadi benar-benar diniatin puasa. Ya. Aku puasa, dah jadi. Kalau cuma niatnya jangan sampai makan, ntar kalau udah subuh repot ini.
tetap nggak jadi. Harus diniatin puasa. Likulli yaumin wallahu a'lam bissawab. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhud ya. Wa amma zuhdu fid dunya fa innahu min afdalil munjiyati wa ajallil qurbati. Adapun zuhud pada dunia, maka itu merupakan penyelamat yang paling utama dan ibadah yang paling besar. Jadi kita dianjurkan untuk zuhud, ya, untuk zuhud pada dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu ya, menghilangkan kecintaan pada dunia. Ya, itu namanya zuhud. Menghilangkan kecintaan pada dunia. Kata-kata cinta, cinta itu di dalam hati. Itu ya. Kalau sudah masuk ke dalam hati itu namanya cinta. Tapi kalau nggak sampai masuk ke dalam hati, nah, itu belum disebut cinta. Ya.
Nah, ketika dunia sudah sampai masuk ke dalam hati, itulah namanya disebut dia tidak berzuhud, dia hubbud dunia. Apa tanda cinta bahwa dia tidak cinta kepada dunia? Ketika dunia itu hilang dari dirinya, maka dia biasa saja. Dalam arti nggak kebawa dalam pikiran yang dalam. Tapi kalau dia nggak ada rasa cinta, hilang, ya biasa aja. Kayak contoh, kalau dia mencintai sesuatu, lalu sesuatu itu hilang, itu berasa di hati. Sedih, nangis, nah, itu berarti dia dengan sesuatu itu, dengan orang itu, punya rasa cinta di dalam hati. Tapi kalau yang dia nggak cinta, dia biasa aja. Orang meninggal biasa aja. Ya, emak-emak atau bapak-bapak meninggal, biasa aja. Tapi giliran orang tuanya meninggal, berasa sedih. Tandanya di dalam dirinya ada kecintaan. Tuh. Nah, dalam perkara dunia, kalau dia sudah masukkan ke dalam hati, maka berarti sudah tertanam kecintaan kepada dunia. Tandanya dilihat manakala lenyap dari dirinya, keluputan dari dirinya, dia merasa kesel. Nah, itu tandanya dia sudah mulai cinta kepada dunia. Obatnya adalah zuhud. Zuhudlah kepada dunia. Keluarkan dunia dari dalam diri kita. Memang tidak bisa 100%. Minimal kita berupaya ya, mengeluarkan. Dan itu adalah penyelamat yang paling utama. Kalau kita sudah zuhud, selamat tuh. Ya, kalau kita sudah zuhud, kita bakal selamat. Ya. Tapi kalau kita sudah nggak ada zuhud, ya udah. Beda tuh ya rasanya. Orang yang ketika keluputan nggak peduli, ya nggak ada rasa apa-apa. Ya. Tapi kalau orang yang benar-benar sayang banget, hilang, itu beda rasanya. Ya, beda rasanya. Tapi kalau dia zuhud, ya udah. Mau diapain? Emang udah hilang. Gitu. Mau diapain? Gitu. Jadi penyelamat tuh, jadi selamat. Selamat dari mana? Selamat dari hubud dunia. Dan ajalul qurubat, ibadah yang terbesar. Kalau dia menjalani zuhud itu ibadah yang terbesar. Wa qad qala Allah Ta'ala muzahidan li ibadihi fid dunya. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman agar hambanya menjadi orang yang zuhud pada dunia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguh kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini zinatan laha, perhiasan baginya. Linabluwahum, untuk kami uji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi kata Allah, siapa yang paling baik amalnya akan aku uji dengan dunia ini. Dilihat. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguh kami menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sa'idan juruza.
bagaikan tanah yang kering. Ya. Jadi kata Allah tuh, kami menjadikan apa aja yang ada di muka bumi ini perhiasan semuanya. Tuh, yang perhiasan sesuatu yang disukai. Itu perhiasan. Semua orang jualan emas perhiasan, pasti yang datang ke situ orang yang cinta dengan, yang suka dengan perhiasan. Mana ada orang yang benci ke situ. Tukang emas nanya, Mas, sampai benci sama gelang ini ya? Ya, agak jadi pergi, nggak jadi beli itu. Semua yang datang orang yang cinta. Itulah perhiasan menumbuhkan orang jadi rasa cinta. Banyak yang datang. Perhiasan. Tapi perhiasan itu yang Allah jadikan untuk diuji siapa yang amalnya paling baik. Dan sungguh apa yang ada di muka bumi itu ya, akan menjadi tanah yang kering. Itulah apa yang kau miliki, dia bakal jadi tanah yang kering. Artinya nggak ada yang bersifat abadi. Kalau kau nyari urusan dunia nggak akan abadi, hancur lebur semuanya. Tuh. Kalau hancur lebur, ya. Sementara kita masih butuh untuk bekal nanti ke tempat yang abadi. Maka tinggalkanlah kecintaan kepada dunia, beralihlah untuk cinta kepada akhirat. Wa qala ta'ala wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Allah Ta'ala berfirman lagi, apa yang kamu diberikan sesuatu, pemata'ul hayatid dunya wa zinatuha, maka perhiasan kehidupan dunia dan ya, kesenangan kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi apa yang Allah berikan kepadamu, itulah kenikmatan, kesenangan dalam kehidupan duniamu. Tapi ingat, wa ma indallahi khairu wa abqa, apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih abadi. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Ya. Kenapa kamu nggak mau berpikir? Engkau mengejar sesuatu di dalam dunia, tapi mengabaikan sesuatu yang abadi di akhirat. Ya, itu tandanya orang yang tidak waras. Ente mau ngejar apa yang ngabis-ngabisin tuh hari. Tuh ya, mau ngabisin tuh hari. Dari pagi sampai sore, sampai malam. Tuh ya. Ngejar apa itu? Sampai begitu-gitu. Sementara sholat kagak, ya, ngaji enggak, ibadah enggak, nah itu. Padahal ya, wa ma indallahi khairun wa abqa. Yang di sisi Allah lebih baik. Itu. Coba kalau engkau ngaji, engkau sholat, engkau ibadah, itu lebih baik. Kenapa malah ditinggalkan urusan itu? Afala ta'qilun? Enggak mikir emang. Enggak mikir. Masih mengutamakan kenikmatan kesenangan duniawi itu. Padahal ada tuntutan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya tsumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Maka siapa yang kami telah berikan janji dengan janji yang baik, fahuwa laqihi, maka dia akan menjumpainya
kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya, seperti orang yang kami beri kesenangan dengan kesenangan kehidupan dunia, tsumma hum yaumal qiyamati minal muhdarin. Kemudian dia nanti dari kiamat bakal diseret. Kata Allah, emang sama orang yang kami berikan janji dengan janji yang baik, lalu dia menepati janji itu dengan orang yang kami berikan kehidupan duniawi. Tuh ya. Dan nanti dia di hari kiamat bakal diseret. Sama emang? Enggak sama. Orang yang menepati janji Allah untuk taat beriman kepadanya dengan orang yang menikmati Allah kasih kenikmatan duniawi. Itu enggak sama. Ya. Wa qala ta'ala bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Ta'ala berfirman, justru kau utamakan kehidupan dunia dan akhirat, khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih abadi. Jadi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Quran udah ngejelasin, tinggal kita mana yang mau kita utamakan, mana yang mau kita dahulukan. Urusan duniakah, urusan akhiratkah, tinggal kita sendiri. Atur lah, ya, dalam tuntutan ibadah, bagaimana sholat jamaahnya, bagaimana ngajinya, bagaimana ibadah lainnya. Apakah hal ini dikalahkan hanya karena untuk kesenangan duniawi, baik dengan ngobrolnya, baik dengan melihatnya, baik dengan mendengarkannya, padahal di situ ada tuntutan untuk meraih akhirat yang itu sesungguhnya lebih baik dan lebih abadi. Tsumma qala Rasul izhad fid dunya wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa na'am sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.